Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kali ini kita terhubung dengan narasumber selanjutnya, ada Pak Abdul Haris dari DPR RI Komisi 1. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Abdul Haris. Assalamualaikum, selamat malam Mbak April. Baik, Pak Abdul Haris, dalam tragedi yang terjadi baru-baru ini, menurut Anda seperti apa Pak evakuasinya dan juga proses bagaimana mencari tahu penyebabnya dan juga respon dari pemerintah? Ya, saya kira untuk proses evakuasi sangat teknis dan dibutuhkan peralatan yang canggih. Saya tidak tahu persis bagaimana caranya, tapi kemudian saya melihat pemerintah juga berusaha semaksimal mungkin. Mungkin juga minta bantuan negara lain yang mempunyai alat dan seterusnya. Saya kira kita nunggu perkembangannya. Saya belum bisa komentar apapun, tapi bahwa saya melihat mereka atau pemerintah dalam hal ini TNI juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa paling tidak mengevakuasi jenazah atau mungkin hal-hal yang perlu untuk segera dilakukan evakuasi. Baik, Pak Abdul, mengenai masifnya pemberitaan mengenai tenggelamnya KRI Nanggala ini, Anda sempat tidak membaca sedikit mengenai adanya mafia pengadaan alutsista. Nah, ini seperti apa yang sebenarnya? Saya hanya membaca di salah satu media, tapi saya juga nggak ngerti apa yang dimaksud. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang memberikan pernyataan. Karena setahu Anda seperti apa Pak selama ini Pak? Kenapa? Setahu Anda di DPR seperti apa pembahasan yang mengenai ini? Kita di DPR membahas anggaran secara global ya. Jadi misalnya nih anggaran tahun 2021 kebutuhan Kemhan, ya saya ngomong Kemhan aja ya, karena nanti kalau di dalamnya saya sulit ya. Di Kemhan diajukan kebutuhan sekitar 337 triliun. Itu artinya kalau itu terpenuhi semua, maka perawatan, pemeliharaan, pembelian yang memang sudah sesuai dengan schedule-nya akan bisa terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Namun anggaran hanya tersedia 136,99 triliun, artinya 40% dari kebutuhan yang mestinya diperlukan oleh Kemhan, yang di dalamnya ada TNI, ada darat, laut, dan udara. Jadi ya kebayang kalau 40% nanti dari 136 mungkin sekitar 90 triliun adalah gaji prajurit dan operasional lainnya. Jadi saya sulit untuk mengatakan bahwa apakah pemeliharaan perawatan ini dilaksanakan dengan baik atau tidak. Saya belum bisa berkomentar karena memang anggaran yang sangat terbatas. Jadi gambarannya seperti itu, hanya 40% dari kebutuhan yang mestinya dibutuhkan. Tapi betul anggaran untuk pertahanan meningkat di tahun 2021 Pak ya dibandingkan tahun 2020? Meningkat dari tahun 2020 131, 2021 136 peningkatannya. Peningkatan ini di bagian apa Pak? Pembiayaan apa? Waduh, saya nggak hafal ya, karena kita kan nggak membahas di satuan 3, Mbak. Baik. Nah, kalau Anda melihat seperti banyak sekali pertahanan yang mungkin masih perlu dibenahi, diperbaiki lagi begitu. Cukupkah anggaran-anggaran yang dimiliki Indonesia untuk bisa mengupgrade ini, Pak? Ya, kalau kita lihat kebutuhannya 337 hanya terdukung 136, ya pasti tidak cukup. Baik. Jadi mau diomong seperti apa, jelas nggak cukup. Hanya 136 kok. Tapi ini tetap diusahakan bagaimana untuk bisa mencukupi ini begitu ya Pak ya? Ya bagaimana mau merawat semuanya kalau anggarannya cuma segitu. Oke, baik. Angka yang jauh dari ideal. Berat berarti ya Pak ya? Berat. Oke. Kita kembali terhubung dengan Pak Wisnu Wardana, pengamat kelautan. Pak Wisnu, kalau tadi Anda menyimak begitu pembicaraan saya dengan Pak Abdul Haris dari Komisi 1 DPR RI, ada masalah anggaran di sini untuk kendala bisa memperkuat pertahanan di Indonesia, apalagi alutsistanya. Seperti apa pendapat Anda, Pak Wisnu? Ya gimana pun juga ya kita harus akui. Atau sudah lagu lama? Iya, bahwa masalah pertahanan itu ujung-ujungnya adalah duit. Ya kan.
ujung-ujungnya ada duit, ujung-ujungnya ada konsekuensi kita menjalankan duit itu, bagaimana kita meningkatkan segalanya yang ada di dalam situ. Nah, itulah rentetannya kalau saya melihat itu ya. Saya tidak mau dan tidak tahu apa yang terjadi di perpolitikan di atas itu. Tetapi yang kita harus tahu bahwa uang itu harus dikelola sebaik mungkin. Baik untuk kesejahteraan prajurit, seringkali kita dipertentangkan kan di situ Mbak. Ya. Kesejahteraan prajurit dulu atau alutsista dulu. Ya. Ya kan bingung orang kan. Orang kan bingung bagaimana ini. Apakah kesejahteraan prajurit kita kesampingkan dulu, alutsista kita geber dan seterusnya. Nah, inilah bentuk-bentuk kebijakan atau polisi yang dipakai oleh Dewan Angkatan Laut maupun Panglima TNI untuk bagaimana mengatur itu semua sebaik mungkin. Kita tidak mengharapkan ini perfect, tidak bisa, karena semuanya terbatas. Yang ada adalah bagaimana kita mengatur itu sebaik mungkin. Itu saya kira-kira. Baik, saya kembali ke Pak Abdul. Pak Abdul Haris, bagaimana DPR mengawasi sistem pertahanan, terutama alat-alat alutsista kita? Begini Mbak, pengawasan di DPR itu tidak mungkin mengawasi alat satu dan alat satu ini, alat yang berikutnya diawasi bagaimana sudah siap atau belum, sampai berapa. Atau minimal laporannya saja lah, apakah sudah ada auditnya? Laporannya ya menggambarkan dari anggarannya Mbak. Oke. Iya, tidak bisa dirawat semuanya. Di dalam laporan tersebut adakah informasi ketidaklayakan alutsista atau seperti apa begitu Pak? Ada yang tidak bisa jalan dilaporkan, yang bisa jalan dilaporkan, jumlahnya kita nggak tahu alat yang mana. Juga overhaul yang tertunda begitu juga disebutkan ya Pak ya di situ? Ya enggak lah, itu sangat detail sekali kita. Kayaknya kita nggak sampai ke sana deh. Baik. Saya kembali ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, kalau ternyata masih banyak problem gitu yang dikeluhkan oleh sistem pertahanan kita. Nah, seperti apa mengelola seharusnya dari sistem kelautan utamanya di Indonesia ini adalah yang terbesar laut yang harus kita jaga? Pak Wisnu. Ya, gimana Mbak? Maaf, Baik. saya tidak dengar. Baik. Ya, kalau tadi informasi yang didapatkan dari DPR, ternyata masih banyak. Kok mati-mati terus Mbak ya? Baik, kita akan mencoba memperbaiki hubungan bersama Pak Wisnu. Saya kembali ke Pak Abdul Haris terlebih dahulu. Pak Abdul Haris, secara makro melihat bagaimana pemerintah menangani ini, apalagi dengan respon cepatnya untuk memberikan bintang tertinggi kepada para pahlawan kita yang sudah gugur kemarin, juga sudah cover seluruh biaya pendidikan anak-anaknya. Seperti apa Pak Abdul Haris? Ya, saya kira ini adalah bentuk empati pemerintah. Ya, saya kira itu kita juga mengusulkan demikian, pangkat kita diharap dinaikkan, kemudian biaya anak-anaknya harus di-cover. Saya kira ini satu hal yang harus kita lakukan dan saya apresiasi kepada pemerintah karena sudah melakukan itu. Mungkin Mbak April saya ingin sampaikan, kalau kita kadang mengatakan bahwa anggaran kita sudah naik, sudah tinggi, tapi kita harus bandingkan dengan negara yang lain. Bahwa anggaran kita hanya sekitar 1% dari PDB kita. Jadi sangat kecil. Kita bandingkan dengan Singapura yang di atas 10%. Kemudian negara-negara yang lain, kita nggak usah ngomong Amerika atau negara-negara maju yang lain lah, tetangga-tetangga kita lah. Jadi menurut Anda seharusnya kita lompat di berapa persen, Pak? Saya tidak mengatakan di berapa persennya, tapi kebutuhannya terpenuhi gitu loh. Oke. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, menurut Anda bisa di titik berapa, Pak? Yang diusulkan oleh Kemhan 337 triliun. Itu berapa persen kira-kira? Belum sampai mencapai... Paling 2%. Hanya 2%? Paling 2%. Iya, hanya 2%. Adakah program yang mungkin bisa memang masih kecil. Gitu. Oke, masih kecil sekali ya Pak ya. Adakah program yang diajukan oleh DPR terkait sistem pertahanan kita, Pak? Ya, yang mengajukan kan mestinya pemerintah, bukan DPR yang mengajukan. Anda sebagai wakil rakyat utamanya menerima keluhan berbagai macam yang Anda dengarkan. Apakah sudah ada omongan? Oh iya. Ya, seperti apa Pak prosesnya? Contohnya begini, kita
kita tahu dapat masukan dari masyarakat, dari tentara misalnya. Kita lihat uang lauk pauk tentara hari ini di angka 6 untuk satu orang prajurit. Ya. Kalau kita mungkin oke lah, kalau mungkin di Solo 60.000 bisa buat makan lah sehari. Itu. Tapi kalau misalnya di Papua kan nggak cukup. Tapi mereka mencukupkan karena semangat nasionalisme patriotisme mereka itu semangat korps mereka. Mereka mencukupkan. Gitu. Jadi tentara kita saya apresiasi sekali. Jadi semangatnya sampai kemudian dengan kondisi terbatas itu juga dia tetap punya patriotisme yang sangat tinggi. Dan semangat yang tinggi. Tapi kan tidak bisa membiarkan begitu saja. Ya. Harus ada perhatian kan. Baik. Kita masih punya satu segmen lagi untuk membahas ini bersama Pak Abdul Haris dan juga Pak Wisnu Wardana. Tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.